tampilan dashboard admin Makmur 88 Coffee and Roastery. Untuk di sini terdapat tampilan data master yang berisikan data karyawan, data green bean, data roast bean, dan data supplier. Untuk data karyawan, berisikan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, status pegawai, dan bagian pegawai. Ketika data sudah terisi lengkap, maka akan otomatis terinput pada tabel di bawah. Berikut juga dengan data green bean, data roast bean, dan data supplier. Mereka akan otomatis terinput ketika data sudah terisi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Soekarno dengan NPM 2022-43502073. Ya, di sini saya ingin mengisi sebuah data karyawan, yaitu yang pertama yang harus kita isi adalah ID karyawan. Ya, mari kita isi. Lalu kita isi nama karyawan. Lalu kita pilih jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Ya, alamatnya langsung kita tulis saja. Setelah itu kita isi nomor handphonenya. Ya, terus kita isi status pegawainya sebagai daily worker dia ya. Lalu kita isi bagian pegawai yaitu packing. Setelah itu langsung saja kita save. Setelah kita save, data berhasil disimpan, lalu kita pencet OK. Lalu muncul di tabel bawah sini ya, yang tadi kita sudah isi nama Diva. Oke, selanjutnya kita isi lagi data green bean. Kita isi data green bean yaitu kita isi ID biji. ID bijinya kita isi sesuai yang sudah tertera saja. Nama biji, lalu kita isi lagi berat jenis bijinya Arabica. Kita Arabica, lalu beratnya kita isi 50. Terus harganya kita isi menyesuaikan kembali. Kita isi ID supplier. Kita cari dulu ya. Langsung kita pencet nih Bagas Coffee. Nah, setelah kita isi Bagas Coffee, masuk ID supplier 111. Lalu kita klik lagi tanggal masuknya. Tanggal 4. Save ya. Data yang kita isi berhasil disimpan, lalu masuk ke ini tabel yang sudah tertera. Lalu berikutnya kita masuk ke data roast bean, kita isi kembali. Ya, ini kita isi datanya yaitu data roast bean-nya. Kita isi ID biji, kita ambil Kintamani. Lalu kita isi berat. Kita isi rosternya. Kita tinggal di sini tinggal klik cari, lalu kita cari roster kita yaitu. Lalu kita pencet lagi tanggal roastnya. Kita pencet aja sudah auto, kita save. Lalu data berhasil disimpan. Ada di tabel sebelah sini nih, yang data yang sudah kita masukkan. Lalu lanjut saja kita ke data supplier. Ya, ID supplier langsung saja kita isi. Nama supplier kita yaitu Pioh Kopi. Lalu kita save. Dan data berhasil disimpan. Oke. Ya, Pioh Kopi sudah masuk ya. Berarti sudah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Rizky Pratama dengan NPM 202243502077. Saya di sini akan mengedit data master. Data master terdiri dari 4, yaitu data karyawan. Saya di sini akan mengedit data karyawan. Saya akan mengedit namanya jadi gendernya laki-laki menjadi pegawai kontrak dan di sini menjadi admin. Lalu kita edit. Setelah edit akan berubah namanya menjadi Akbar dan lain-lainnya akan berubah. Lalu kita akan masuk ke data green bin. Sini saya akan mengedit dari tabel ini. Saya akan mengedit menjadi beratnya 70 dan saya akan mengubah namanya jadi dengan ID biji. Lalu harganya kita akan ubah menjadi 1000. Lalu ID supplier kita akan mengganti dengan yang ada di sini. Lalu kita akan mengedit tanggal masuk. Lalu kita pencet edit, terus oke. Lalu tabel yang di sini akan terubah karena sudah diedit dari data yang tadi saya masukkan. Lalu kita akan masuk ke data roast beef. Kita akan mengedit dari data tersebut ini. Kita akan mengeditnya menjadi beratnya 70 kg. Lalu kita cari ID-nya, kita ganti jadi robusta. Lalu kita ganti rosternya menjadi Dimas. Lalu tanggal kita akan ubah jadi tanggal 29. Lalu kita pencet edit dan akan berubah. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke data supplier. Di sini saya akan mengedit tabel di sebelah kanan ini. Saya akan mengganti namanya menjadi gas kopi. Lalu klik edit, lalu selesai. Maka tabel di sebelah kanan akan berubah menjadi Bagas Kopi. Nah, di sini ada bagian data transaksi. Data transaksi berisi data penjualan, data pembelian, dan data pengiriman. Data penjualan misal kita input ID pembeli yang belum ada di sini, misalkan 8. ID biji diambil dari ID biji yang telah di roast. Misalnya kita ambil Gayo Robusta, selanjutnya kita masukkan di sini harganya, beratnya. Nah, di sini kita masukkan harga per kilonya. Lalu tanggal belinya, misalkan tanggal 4 Juli, dan nama pembelinya adalah Dimas. Selanjutnya kita save di sini, maka data berhasil disimpan. Nah, data otomatis akan muncul di paling bawah sini. Selanjutnya di sini ada data pembelian. Data pembelian yaitu berupa barang yang akan dibeli oleh perusahaan. Misalkan
pertama masukkan ID pembelian terlebih dahulu, selanjutnya nama barang. Misalkan kita membeli sebuah komputer untuk menginput data. Harga barangnya misalkan 7 juta. Jumlah barangnya adalah misalkan kita taruh 2. Nah, di sini pada total akan otomatis terhitung yaitu 14 juta dan kita masukkan tanggal belinya. Selanjutnya kita save. Nah, maka data akan berhasil disimpan. Selanjutnya di sini ada data pengiriman. Di sini kita masukkan ID operasional dulu yang belum ada di sini, misalkan 7. Kita pilih ID karyawannya. Misalkan karyawannya Andin. Jumlah paketnya misalkan 10. Pengirimannya menggunakan Ninja Express. Nah, tanggal kirimnya misalkan tanggal 4. Nah, maka kita bisa save. Selanjutnya pada bagian edit akan dilakukan oleh Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Nugroho dengan NPM 202243502115. Saya akan menjelaskan ini tentang edit. Pertama, pilih dulu apa yang ingin diedit, lalu ubah ingin seperti apa. Kita ubah menjadi 15 dengan harga ini dan tanggal kita ubah dengan nama pembeli yang berbeda. Lalu kita klik edit, lalu yang sebelumnya akan berubah menjadi yang terbaru. Selanjutnya di data pembelian, sama seperti yang tadi, kita klik dulu yang mana yang ingin diubah datanya. Kita ubah di sini. Seperti jumlah barangnya kita tambahkan menjadi 5 dan harga yang berubah otomatis. Edit. Kita langsung ubah tanggal belinya menjadi tanggal 26. Kita klik edit kembali. Data berhasil, maka di sini akan berubah. Selanjutnya ke data pengiriman. Sama seperti yang tadi, kita klik dulu data yang ingin diubah. Lalu kita ubah jumlah paketnya jadi 9 dengan jenis pengiriman yang baru Ninja dan tanggal segini. Kita bisa mencari nama karyawan yang baru untuk pengirimannya. Lalu kita klik kembali edit, maka data yang terbaru akan terupdate. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Farhan tentang laporan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan. Di sini terdapat 4 laporan, yaitu data karyawan, data rosbin, data penjualan, dan data pembelian. Di sini kita coba data karyawan dan kita print. Di sini hasil laporan tersebut dan terdapat nama manajer. Dan kita coba laporan data rosbin. Di sini terdapat data rosbin dan berbagai nama biji, jenis biji, berat, dan ID karyawan. Dan mari kita coba print. Di sini terdapat sama seperti data laporan tersebut dan terdapat nama manajer. Kita coba laporan data penjualan. Di sini terdapat ID beli, ID biji, nama biji, jenis biji, berat, harga, tanggal, dan nama pembeli.
Jika di print hasilnya sama seperti ini dan terdapat nama manajer. Dan yang terakhir, data pembelian. Di sini ada data ID pembeli, nama barang, harga, jumlah, total, dan tanggal beli. Di sini jika di Pada print dan dashboard admin ini hasilnya kita maka bisa sama melakukan seperti menghapus sebelumnya data. terdapat nama Di sini manajer. pada data Sekian, master juga terima kasih. semuanya bisa dihapus datanya. Kita beri contoh. 1. Misalkan ID karyawan. 2. Dengan nama karyawan Akbar kita hapus, hanya tinggal kita klik tombol delete. Maka data akan otomatis terhapus. Nah, di sini juga bisa melakukan clear data. Maka tampilannya akan seperti awal, yaitu data semua datanya kosong. Selanjutnya pada data transaksi, begitupun juga ini juga bisa melakukan delete. Misalkan kita pilih ID beli yaitu 7. Nah, di sini kita delete. Terus kita konfirmasi, maka data akan berhasil terhapus. Nah, di sini juga bisa melakukan clear. Datanya akan hilang semua. Nah, delete itu di sini kita bagian data karyawan pun akan otomatis berkurang. Begitupun juga data Rosbin, data penjualan, dan data pembelian. Jika salah satu datanya atau beberapa datanya dihapus.